Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Faisal dalam channel GLC Learn from Home. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia kelas 9. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 21. Latar tempat pada kutipan cerita tersebut terdapat di... Oke, sebagaimana yang sudah kita ketahui, latar itu terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, dalam soal ini, yang ditanyakan adalah latar tempat. Oke, berarti kita harus baca dulu ya. Setelah sampai di taman, Pak Umar melihat seorang gadis kecil. Nah, dari kalimat pertama saja sudah jelas ya. Sudah disebutkan di sini latar tempatnya, yaitu di taman ya. Latar tempatnya adalah di taman. Oke, berarti nomor 21 jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut ke nomor 22. Komentar terhadap bahasa yang digunakan pada kutipan cerita tersebut adalah... Oke, kita lanjut bacanya. Pak Umar merasa kasihan terhadap anak tersebut. Diambilnya beberapa lembar uang 20 ribuan, lalu diberikannya kepada gadis kecil itu. Pak, maaf, saya tidak boleh menerima uang jika tidak bekerja, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mengapa? Tanya Pak Umar heran. Kata ibu, saya boleh menerima uang kalau memang hasil bekerja. Saya tidak boleh meminta belas kasihan dari orang. Mendengar perkataan gadis itu, Pak Umar makin terharu. Ia tahu kalau ibu gadis kecil itu seorang yang berbudi luhur. Begini saja, kalau memang harus bekerja, sekarang bantu bapak beserta keluarga. Tolong kamu bawakan rantang ini. Kita akan makan bersama di bawah pohon yang rindang itu, kata Pak Umar ramah. Pak Umar dan keluarga menuju ke bawah pohon yang rindang tersebut. Mereka pun menggelar tikar plastik yang baru saja disewanya. Gadis kecil itu pun diajak untuk makan bersama. Nah, kalau kita lihat bahasa yang digunakan dalam teks ini adalah bahasa yang sifatnya itu bahasa sehari-hari. Kita cari di sini ya. Yang D, terdapat istilah bahasa daerah. Ada nggak di sini gunakan istilah bahasa daerah? Tidak ada ya, berarti jawaban D itu salah. Yang C, bahasa yang digunakan membosankan karena banyak kata yang ditulis berulang. Nah, di sini juga tidak terdapat kata yang ditulis berulang-ulang. Oke, berarti yang C juga salah. Yang B, banyak kiasan yang digunakan dalam cerita membuat bahasa cerita sangat indah. Ya. Dalam teks ini tidak terdapat bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu apa sih? Bahasa yang konotatif, ya, maknanya itu konotatif atau makna tidak sebenarnya. Biasanya terdapat pada syair maupun puisi ya. Di sini tidak. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan bermakna lugas. A, jawabannya ya betul ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, susunan petunjuk menghilangkan memar pada organ tubuh yang tepat adalah... Oke, berarti kita susun. Mana dulu yang pertama? Kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D-nya, otomatis yang pertama ini pasti yang ketiga ya. Ambil daun binahong kira-kira 7 lembar. Kemudian pilihannya antara 1 atau 2. Nah, setelah daun binahong diambil, daunnya kita tuang dulu ke penumbukan atau kita tumbuk. Otomatis kan kita tuang dulu ya. Kita tuang dulu baru kita tumbuk. Berarti 3, 1, 2. Nah, dari sini sudah jelas ya. Antara opsi A, B, C, D, yang 3, 1, 2 ini hanya opsi A ya. Kita lanjutin lagi. Tadi dituang ke penumbukan, kemudian ditumbuk hingga halus. Setelah itu balurkan pada bagian tubuh yang memar.
Setelah 3 jam, bukalah dan bersihkan dengan air suam-suam kuku. Maka bagian yang memar telah hilang. Nah, sudah jelas jawabannya adalah A. Ya, benar. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Nah, persamaan kedua teks di atas adalah, oke, jadi kita harus baca dulu nih teks 1 dan teks 2, kemudian kita cari kesamaannya. Kita baca teks 1. Buku adalah jendela dunia. Ungkapan itu sungguh tepat karena melalui buku kita dapat memperoleh segala informasi. Berbagai macam informasi ada di buku, misalnya mengenai hobi, sains, penemuan-penemuan hebat, dan sejarah dunia. Oke, kalau kita pahami, teks 1 ini intinya adalah buku sebagai jendela dunia atau buku sebagai sumber informasi. Kita baca teks 2-nya. Belakangan ini, produksi buku bacaan mulai beragam bentuk dan isinya. Tampilannya menarik dan atraktif turut menunjang keistimewaan buku. Namun lebih dari itu, bagaimanapun bentuk sebuah buku, tetap yang paling penting adalah banyaknya ilmu pengetahuan yang dapat kita serap. Oke, persamaannya kita cek opsi D, buku sebagai penunjang bagi peserta didik. Ya, memang betul buku adalah penunjang bagi peserta didik, tapi masalahnya adalah hal tersebut tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan secara jelas baik di teks 1 maupun di teks 2. Kemudian yang C, tampilan yang menarik akan membuat buku menarik untuk dibaca. Ya, informasi ini hanya bisa kita temukan di teks 2, sedangkan di teks 1 tidak ada. Ya, di teks 1 tidak membahas tentang penampilan buku. Kemudian yang B, ada berbagai macam sampul buku. Ini juga salah, ya. Baik di teks 1 maupun teks 2 itu tidak disebutkan. Oke, yang A, buku adalah sumber pengetahuan. Ada nggak? Di teks 1 ada ya, buku itu sumber pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu kan sama saja dengan informasi, ya kan? Kemudian di teks kedua ada di kalimat terakhir, ya. Buku tetap yang paling penting adalah banyaknya ilmu pengetahuan yang dapat kita serap. Oke, berarti jawabannya sudah jelas A. Ya, benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Ya, biasakan ya kalau mengerjakan bahasa Indonesia itu kita baca dulu soalnya, kemudian baru kita baca wacananya. Tanggapan logis terhadap paragraf tersebut adalah, ya, logis. Logis itu adalah masuk akal, ya. Berarti tanggapan yang masuk akal terhadap bacaan tersebut. Kita baca dulu. Tentara Nasional Indonesia berulang tahun ke-68 tahun. Dengan usia 68 tahun ini, TNI telah menunjukkan sumbangsihnya menjaga keamanan bangsa dan negara. Pengabdian TNI, terutama mereka yang bertugas di daerah perbatasan, tak perlu diragukan. Tegaknya NKRI bukti bahwa TNI tetap menjaga keutuhannya. Oke. Nah, kita cari tanggapan yang sesuai dengan wacana di atas. Oke, kita lihat opsi yang D. Rakyat tidak perlu campur tangan terhadap TNI. Wah, nggak relevan ya, nggak logis, nggak sesuai sama teksnya. Yang D berarti salah. TNI perlu mendapat tambahan pendapatan. Ya, salah juga, tidak disebutkan di sini, ya. Kemudian yang B, ulang tahun TNI memang selalu dilaksanakan. Ya, sama di sini juga tidak disebutkan bahwa ulang tahun TNI selalu dilaksanakan. Yang A, Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Ya, betul ya. Ya, ada di kalimat terakhir. Oke, jawabannya yang A. Oke, benar. Nomor 26. Jumlah kata bentukan yang tepat kalimat tersebut adalah, oke, kita cari. Di antara A, B, C, dan D, mana kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini? Kita cek satu-satu ya. Jumlah penderita kurang gizi di Indonesia mendadak penurunan. Pas nggak? Kurang pas ya. Kita cek yang opsi B. Jumlah penderita kurang gizi di Indonesia mengalami penurunan.
turunan. Oke, pas ya. Oke, jadi jawabannya 26 adalah B. Ya, benar. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Kelemahan buku yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, oke, berarti di antara opsi A, B, C, D kita cari yang merupakan kelemahan. Yang A, buku yang bermanfaat bagi siswa dan guru. Ini kelemahan bukan? Bukan, ini justru keunggulan. Berarti yang A salah. Buku patut dimiliki menambah wawasan. Nah, buku yang menambah wawasan juga bukan kelemahan, ya. Berarti salah. Buku ini menjelaskan sejarah pahlawan. Ya, buku yang menjelaskan sejarah pahlawan juga bukan suatu kelemahan. Sayang, penjelidan bukunya mudah lepas. Nah, ini baru kelemahan. Oke, berarti nomor 27 sebenarnya tanpa kita membaca teks pun kita bisa tahu ya. Yang jelas kita cari dulu satu-satu mana yang merupakan kelemahan. Coba kita cek ya, kita pastikan. Buku Hamengkubuwono IX dan karya K. Tino terbitan Nafila Idea ini tergolong buku yang lengkap. Isinya tentang Hamengkubuwono IX dan perjuangannya. Buku ini dikemas dengan bahasa yang komunikatif. Sayang, penjelidan bukunya mudah lepas. Oke, pas ya. Oke, nomor 27 jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 28. Oke, nomor 28. Ini adalah contoh paragraf resensi ya. Paragraf resensi yang tepat adalah, jadi intinya di antara opsi A, B, C, dan D ini mana yang semuanya terkandung ya. Jadi ada buku, ada judul bukunya, ada penulisnya, ada volumenya, ada keunggulannya, dan ada kelemahannya juga. Kita cek satu-satu. Yang A, mengungkap misteri otak tengah. Judul buku ini karya Dr. Arman Yuri Saldi S. Dengan volume 100 halaman dilengkapi dengan gambar yang sangat berfungsi, memperjelas pembahasan yang sudah bagus, sangat tepat sebagaimana isi yang dikandungnya. Dimulai dari penjelasan anatomi otak secara menyeluruh sampai pembahasan cara membentuk generasi cerdas dan kreatif. Oke. Dari opsi A ini, apakah semua informasi dalam resensi ini sudah terdapat? Judul bukunya ada, penulisnya ada ya. Kemudian volumenya ada 100 halaman. Keunggulannya ada. Nah, kelemahannya di sini yang tidak ada. Di opsi A ini tidak terdapat kelemahannya. Berarti opsi A ini salah. Opsi B, mengungkap misteri otak tengah. Judul buku ini sangat tepat sebagaimana isi yang dikandungnya. Mulai dari penjelasan anatomi otak secara menyeluruh sampai pembahasan cara membentuk generasi cerdas dan kreatif. Buku karya Dr. Arman Yuri Saldi S. dengan volume 100 halaman dilengkapi dengan gambar yang sangat berfungsi memperjelas pembahasan yang sudah bagus, walau tidak dilengkapi glosarium. Oke, kita cek satu-satu. Judul bukunya ada, penulisnya ada, ya, penulisnya ada, ya ada ya penulisnya ya, volumenya juga ada, keunggulannya ada, kemudian kelemahannya juga ada. Oh, berarti jawabannya bisa jadi yang B. Kita cek lagi yang lain. Yang C, mengungkap misteri otak tengah. Judul buku ini karya Dr. Arman Yuri Saldi S. dengan volume 100 halaman dilengkapi dengan gambar yang sangat berfungsi memperjelas pembahasan yang sudah bagus, sangat tepat sebagaimana isi yang dikandungnya. Nah, yang C ini hampir sama dengan yang A ya. Tidak terdapat kelemahan. Berarti yang C dan A ini salah. Kemudian kita cek yang D. Mengungkap misteri otak tengah. Judul buku ini karya Dr. Arman Yuri Saldi S.
dengan volume 100 halaman dilengkapi dengan gambar yang sangat berfungsi memperjelas pembahasan yang sudah bagus. Sangat tepat sebagaimana isi yang dikandungnya, akan tetapi buku ini tidak dilengkapi glosarium. Nah, yang D ini judul bukunya ada, kemudian penulisnya juga ada, volumenya ada, keunggulannya ada, kelemahannya juga ada. Berarti pilihannya antara B dan D. Nah, kita cek yang mana yang kira-kira paling tepat. Ya. B. Kalau yang B ini secara isi dia ada semua, cuma dari segi bahasa yang kurang tepat ya. Dari segi bahasa kurang tepat. Kita lihat di sini ya. Mengungkap misteri otak tengah. Judul buku ini sangat tepat. Judul buku ini sangat tepat sebagaimana isi yang dikandungnya. Nah, ini yang agak kalimatnya yang agak rancu ya. Jadi sebetulnya yang B ini benar, hanya struktur kalimatnya yang kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D ya. D jawabannya. Oke. Kemudian nomor 29, kepada semua siswa peserta lomba harap segera memasuki ke dalam ruang seleksi. Agar kalimat tersebut efektif, kata yang dihilangkan adalah, nah, ini kan kalimatnya mubazir ya, kalimatnya tidak efektif. Kita hilangkan. Mana kata-kata yang perlu kita hilangkan tapi tanpa mengurangi maknanya. Ya, kepada semua siswa peserta. Nah, ini udah nggak efektif sekali nih ya. Kepadanya kita bisa coret, kemudian semuanya kita coret, siswanya juga kita coret. Jadi peserta lomba harap segera memasuki ke dalam ruang seleksi. Nah, masih ada ya, masih ada yang kurang efektif juga. Segeranya bisa kita coret. Segeranya kita bisa coret. Coba. Peserta lomba harap memasuki ke dalam ruang seleksi. Yang namanya masuk, ya, masuk itu kan pasti ke dalam. Nah, berarti ini kurang tepat nih. Berarti kita bisa coret lagi nih. Peserta lomba harap memasuki ruang seleksi. Ya, berarti kepadanya kita coret, semuanya kita coret, siswanya kita coret, terus segeranya kita coret, dan ke dalamnya kita coret. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya B. Nomor 29 B. Nomor 30. Kata yang huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital ditandai nomor. Ya, kita cek penggunaan huruf kapitalnya ya. Ketika berwisata ke Cipanas. Cipanas itu kan nama daerah ya. Nama daerah itu harusnya huruf pertamanya huruf kapital. Berarti 1 ini kapital. Oke. Kemudian Rudi membeli. Rudi ini nama orang. Ya, nama orang itu huruf pertamanya harus kapital. Berarti R-nya ini harusnya kapital. Berarti 1, 2 ya. Rudi membeli pisang Ambon. Pisang kapital enggak? Nama buah. Nama buah itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Berarti 3 ini enggak. Pisang Ambon ya. Nah, di sini kan pisang Ambon. Ya, Ambonnya itu bukan menunjukkan nama daerah, tapi ini hanya menunjukkan jenis pisang saja ya, pisang Ambon. Jadi Ambonnya ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Beda cerita kalau misalkan saya membeli pisang di kota Ambon. Nah, kota Ambon itu baru Ambonnya itu A-nya huruf kapital karena merujuk pada sebuah kota. Nah, kalau ini enggak, ini adalah nama jenis. Ya, nama jenis itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Berarti yang perlu menggunakan huruf kapital adalah Cipanas dan Rudi. 1 dan 2. Berarti jawabannya A.
Oke, benar ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 31. Konjungsi untuk melengkapi kalimat tersebut yang tepat adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung, ya. Kata penghubung. Kita cek satu-satu. Indonesia saat ini masih sulit bersaing dengan negara lain, lalu berkutat pada isu. Kayaknya nggak tepat ya kalau lalu ya. Kita coba opsi yang lainnya. Indonesia saat ini masih sulit bersaing dengan negara lain dan berkutat pada isu. Salah juga, nggak tepat. Yang C, Indonesia saat ini masih sulit bersaing dengan negara lain, tetapi berkutat pada isu kebutuhan dasar seperti pangan. Ya, kurang tepat juga. Terakhir yang D, karena Indonesia saat ini masih sulit bersaing dengan negara lain karena berkutat pada isu kebutuhan dasar seperti pangan. Jadi, kalau berdasarkan opsi A, B, C, D, kayaknya yang paling tepat itu adalah yang D, karena. Kita coba. Iya, benar ya? Karena. Oke. Kita lanjut ke nomor 32. Kalimat yang tidak efektif ditandai dengan nomor Rahmat sangat terampil sekali membuat layang-layang. Efektif nggak nih kalimatnya? Rahmat sangat terampil sekali. Di sini ada dua kata yang memiliki makna yang sama, yaitu sangat dan juga sekali. Salah satunya harus ada yang dihilangkan ya. Rahmat sangat terampil membuat layang-layang atau Rahmat terampil sekali membuat layang-layang. Berarti yang satu ini tidak efektif. Oke, berarti langsung terjawab ya. Jawabannya adalah A. Oke. Nomor 33. Petunjuk membuat puding strawberry segar. Bagian rumpang pada petunjuk tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat. Oke, kita cari ya. Kita cari opsi A, B, C, D yang tepat untuk mengisi kalimat yang rumpang. 1. Sediakan 1 bungkus agar-agar rasa strawberry. Agar-agar dicampur dengan air, kemudian dimasak sampai mendidih. Oke, jadi agar-agarnya udah dituang, udah dicampur sama air, kemudian dimasak sampai mendidih. Nah, kira-kira agar-agar setelah dimasak tuh diapain? Kita cek satu-satu. Yang A, cetak agar-agar ke dalam cetakan tadi lalu dinginkan. Setelah dimasak langsung dicetak. Atau yang B, sementara itu putih telur dikocok sampai kaku. Oke. Yang C sama ya, sementara itu putih telur dikocok sampai kaku. Yang D, sementara itu masukkan ke dalam cetakan. Kira-kira dikocok dulu telurnya sampai kaku atau dimasukin dulu ke dalam cetakan? Ya, pasti dikocok dulu telurnya ya. Telurnya harus dikocok dulu sampai kaku. Berarti opsi A sama D ini sudah pasti salah ya. Opsi A sama D sudah pasti salah. Pilihannya antara B sama C. Kita lihat lagi ke langkah selanjutnya. Berarti tadi ya, yang 3 adalah sementara itu putih telur dikocok sampai kaku. Kemudian yang 4, masukkan agar-agar yang telah mendidih sedikit demi sedikit ke dalam kocokan putih telur yang telah kaku sampai habis sambil diaduk rata. Oke. Jadi agar-agar yang tadi udah dimasak, kemudian dimasukin dicampur sama adonan putih telur tadi. Kemudian yang kelima, ambil cetakan ukuran gelas tengah 24 cm, tebal 3 cm. Nah, 6 apa nih? Cetak agar-agar atau masukkan dalam lemari. Dalam lemari es, ya otomatis dicetak dulu ya, dicetak dulu baru didinginkan di dalam lemari es. Berarti yang lebih tepat jawabannya adalah B. Ya, benar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 34. Urutan yang tepat adalah, oke, kita urutin dulu ya. Matahari baru saja terbit di sebelah timur,
Akan tetapi hal itu tidak membuat para petani menjadi malas bekerja. Para petani mulai turun ke sawah, udara yang dingin seperti menusuk tubuh mereka. Mereka sudah biasa dengan keadaan seperti itu. Nah, opsinya kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, ini pilihannya ada dua. Ya, yang pertama itu 3 dulu atau 1 dulu. Kita lihat di sini. Yang 1 itu matahari baru saja terbit di sebelah timur. Yang 3, para petani mulai turun sawah. Kira-kira yang mana yang lebih tepat? Coba ya. Kita cek satu-satu aja. Nomor yang A, opsi A. Para petani mulai turun ke sawah, matahari baru saja terbit di sebelah timur. Jadi para petani turun ke sawah dulu, matahari kayaknya kurang tepat ya kalimatnya ya. Kalimatnya kurang tepat ya. Kita coba opsi yang B deh. Ya, opsi B sama seperti opsi A. Ya, kayaknya ini satu dulu deh, satu dulu. Matahari baru saja terbit di sebelah timur. Kemudian kemudian para petani mulai turun ke sawah. 3. Udara yang dingin seperti menusuk tubuh mereka. Akan tetapi, hal itu tidak membuat para petani menjadi malas bekerja. Mereka sudah biasa dengan keadaan seperti itu. Nah, ini baru tepat ya. Kalimatnya sesuai urutannya. Berarti jawabannya adalah C. Benar nggak? Oke, betul ya. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 35. Ketidakpaduan paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Berarti antara kalimat 1, 2, 3, 4, kita cari yang kalimatnya itu tidak padu atau tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kita cek nomor 1. Hutan kota Srengseng mudah dikunjungi dengan menggunakan transportasi umum. Hutan tersebut berada sekitar 300 meter dari halte Transjakarta Jalan Panjang. Setiap libur, adik bermain di hutan kota. Sedangkan dari jalur sebaliknya tersedia angkutan kota nomor 24 dan bus Kopaja jurusan Blok M Meruya. Nah, di antara 1, 2, 3, 4 ini mana kalimat yang gak nyambung ya, yang gak ada kaitannya dengan bacaan yang lain atau yang bisa kita hapus ya? Mana yang bisa kita hapus? Yang satu jelas ya, satu ini membahas tentang yang antara hutan kota dan juga transportasi ya. 2 sama, hutan dengan transportasi. Yang keempat ya sama ya, ini masih ada kaitan dengan transportasi ya. Yang bisa kita hilangkan atau yang tidak padu adalah yang ketiga ya, nggak nyambung. Masa tiba-tiba dia membahas setiap libur adik bermain di hutan kota ya, nggak ada kaitannya di dalam teks ini. Berarti jawabannya adalah C3. Oke ya, mungkin untuk video pembahasan kali ini segitu saja. Untuk pembahasan soal-soal lainnya akan kita lanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, ya, komen dan subscribe channel ini agar dapat terasa manfaatnya untuk kita semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.